lagi bersama saya Om Cek. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga kita selalu sehat-sehat ya. Oke, jadi topik kali ini tentang peran perawat sebagai pelaksana tugas berdasarkan pelimpahan wewenang. Sebelum saya lanjut, buat teman-teman ya yang baik yang baru masuk di pendidikan keperawatan, ataukah buat teman-teman yang sudah bekerja, kalau perlu yang senior juga ya, yang belum mengetahui hal ini, kalian ikuti video ini sampai selesai supaya kalian tidak gagal paham ya. Jadi begini teman-teman, seorang perawat bisa melakukan tindakan medis ya, tindakan medis harus sesuai aturan ya yang berlaku. Jadi seorang perawat bisa melakukan tindakan medis berdasarkan pelimpahan wewenang ya, yaitu dengan delegasi ataukah mandat. Nah, untuk delegasi dan mandat ini saya mungkin garis bawahi, saya akan buat video berikutnya juga karena saya akan bahas soal delegasi dan mandat ya. Tetapi kali video ini saya hanya bahas tentang peran perawat secara umum dulu ya, untuk pelaksana tugas berdasarkan wewenang. Nah, buat teman-teman yang di rumah sakit, puskesmas, ataukah klinik kesehatan yang lain, kalian harus bisa bekerja secara profesional. Kalian harus sadari dulu peran kalian itu sebenarnya apa, kerjaan kalian itu sebenarnya apa, bro. Jangan, saya kasih contoh ya, misalkan di ruangan perawatan. Saya juga pernah lakukan hal ini ya. Misalkan habis operan kita kita kontrol ya, cek pasien satu-satu, dan tindakan yang paling banyak kita lakukan adalah menyuntik, pasang infus, pasang NGT, pasang kateter. Kalau waktu masih di ruangan bedah dulu, itu pernah insisi ya untuk pasang drain. Itu biasanya untuk apa? Yang ada absesnya ya, luka yang ada absesnya, itu biasanya kita insisi untuk pasang drain. Nah, untuk tindakan-tindakan ini sebenarnya tindakan medis ya. Jadi untuk seorang perawat boleh melakukan tindakan tersebut kalau sudah mendapat delegasi dari dokter yang bertanggung jawab. Jadi sebenarnya banyak teman-teman yang masih saja melakukan hal ini ya. Dan masih banyak juga yang belum tahu bahwa sebenarnya tindakan ini bukan tindakan keperawatan ya, tetapi ini tindakan medis dan harus butuh delegasi. Jadi buat teman-teman yang belum mengetahui hal ini, supaya kita lebih banyak belajar lagi tentang kerjaan kita apa sih, dan kalau memangnya di situasi tertentu, misalkan untuk minim dokter, ataukah mungkin di pedalaman, silahkan ya, karena itu juga ada tertulis di undang-undang keperawatan juga, kita bisa melakukan tindakan medis bila tidak ada petugas medis di situ ya, kita bisa lakukan hal itu juga. Tapi nanti saya akan bahas di peran-peran berikut ya. Oke, jadi begini teman-teman, untuk saat ini ilmu keperawatan terus berkembang. Kita harus bisa merubah kebiasaan lama kita yang datang kerja dalam tanda kutip ya, melakukan tindakan yang tidak seharusnya kita lakukan ya, yaitu tindakan medis seperti yang tadi sudah saya jelaskan, pasang infus, pasang NGT dan lain sebagainya. Tetapi bila situasi atau kondisi yang memang harus, mau tidak mau kita harus lakukan, delegasinya harus jelas, bro. Jangan sampai tindakan yang kalian lakukan menimbulkan masalah
pada pasien, kalian yang akan diangkat bro, kalian yang akan kena gitu ya. Ataukah saya kasih contoh untuk pemasangan NGT. Jangan salah bro, untuk pemasangan NGT itu resikonya juga besar. Menyuntik, kalau pasangan NGT, kalau yang sudah mahir ya, yang sudah mahir silakan. Tetapi kalau pas apes, apapun bisa terjadi. Kalau pas lagi apes ya, atau pas lagi sial, misalkan saat kita pasang pasien yang kondisinya memang sudah sekarat, tetapi di situ ada keluarga pasien yang lihat sementara kita melakukan tindakan, dan saat mungkin kita pasang NGT supaya bisa kasih nutrisi lewat NGT, dan pada saat itu pasiennya meninggal. Keluarga pasien sebagai masyarakat awam ya, mereka tidak tahu soal tindakan yang kita lakukan. Asumsi mereka begini bro, karena mereka lihat sendiri ya, ini mati karena itu Pak Mantri sana nih dia pasang NGT nih. Apa yang bisa kalian lakukan bro? Digebukin sama keluarga pasiennya gitu ya, kalau seandainya kondisi seperti gitu. Banyak sekali hal-hal masalah yang lain, banyak sekali yang sudah pernah terjadi, entah menyuntik. Tetapi saya mungkin tidak mau bahas terlalu jauh ya, tetapi pesan buat teman-teman perawat ya, yang di puskesmas ataukah di rumah sakit atau dimanapun tempat kalian bekerja, kalian harus bisa membedakan tindakan keperawatan yang mana, tindakan medis yang mana ya. Ataukah buat kalian, bila situasi yang tidak memungkinkan untuk tidak dilakukan tindakan, ataukah memang tenaga dokter yang minim, kalian harus memperjelas delegasi buat kalian, supaya kalau seandainya ada persoalan yang terjadi, kalian tidak serta-merta disalahkan ya, tetapi dalam tanda kutip kalian juga sebelum dikasih delegasi harus betul-betul mempunyai pengalaman, mempunyai kompetensi yang bisa ya, atau yang kompetensi yang sesuai dengan delegasi yang diberikan buat kalian gitu ya. Jangan asal-asal terima delegasi tetapi tidak bisa melakukan hal tersebut ya. Jadi kalau memangnya kalian kompeten dalam tindakan yang didelegasikan buat kalian, laksanakan. Tetapi kalau kalian tidak kompeten, jangan kalian coba-coba ya, gitu ya. Oke, jadi saya rasa ini penjelasan singkat aja ya buat kalian. Tetapi kalau kalian mau tanya-tanya lagi tentang perawat sebagai pelaksana tugas berdasarkan pelimpahan wewenang, silakan kalian tulis di kolom komen dan saya akan mencoba menjawab ya. Dan sekali lagi terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa pada video-video saya selanjutnya. Dan untuk kelangsungan channel ini, supaya saya lebih semangat untuk memberikan informasi yang menarik buat kalian, atau informasi yang saya rasa penting yang perlu saya sampaikan buat kalian, saya akan buat video-videonya ya. Dan subscribe channel ini, dan bila video ini bermanfaat, bagikan juga buat teman-teman kalian. Sampai jumpa pada video-video saya selanjutnya. Salam kompak. Dah.